10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari jenis paragraf dan pengaturannya. Sekarang kita praktekkan bagaimana membuat jenis paragraf dan pengaturannya dalam HTML dan CSS. Sekarang kita mempraktekkan cara membuat jenis paragraf dalam HTML. Kita terlebih dulu buka Visual Studio Code. Setelah itu, kita buka File Explorer, lalu kita bentuk folder untuk project hari ini. Kita tekan New Folder, kemudian kita ketikkan nama foldernya adalah jenis paragraf. Setelah itu, saya ambil dulu untuk icon dari favicon ya. Untuk favicon ini, kemudian saya letakkan di dalam folder jenis paragraf. Kemudian pada Visual Studio Code, welcome screen-nya kita close-kan aja. Kemudian kita buka file, new text file. Nah, sekarang untuk new text file ini kita deklarasikan dulu sebagai dokumen HTML. Setelah itu enterkan. Kemudian kita deklarasikan bahasa utama dari dokumen HTML ini. Setelah itu kita enterkan. Nah, di sini untuk tag pembuka HTML dengan tag penutup HTML sudah ditampilkan ya. Selanjutnya kita bentuk untuk head. Lalu kita deklarasikan terlebih dulu karakter yang akan kita gunakan, meta char set. Kemudian kita ketikkan UTF-8. Kemudian di paling belakangnya kita tutup dengan slash kurung sudut penutup. Selanjutnya kita deklarasikan meta name sama dengan viewport. Selanjutnya content sama dengan width sama dengan device width, koma, initial scale sama dengan 1.0. Dan di paling belakang kita tutup dengan slash lalu kurung sudut penutup. Yang berikutnya kita berikan title untuk headnya, yaitu paragraf. Setelah itu kita akan menghubungkan dokumen HTML ini dengan file style.css ya, link rel sama dengan style sheet, kemudian href sama dengan style.css, dan di paling belakang kita tutup dengan slash kurung sudut penutup. Kemudian kita hubungkan dokumen ini dengan file icon yang akan kita jadikan favicon. Link rel sama dengan icon href
sama dengan, lalu kita buka kembali Explorer yang mau kita mau mengambil file name dan extension name-nya. Kemudian kita kembali ke Visual Studio Code. Pada dokumen HTML kita pastekan di sini. Selanjutnya kita ketikkan type sama dengan image / x icon. Lalu kita tutup dengan kurung sudut penutup. Nah, sebelum kita lanjutkan, dokumen HTML ini kita savekan dulu. Kita buka file, save as. Save-nya di folder jenis paragraf. File name-nya index. Ini udah berubah jadi index ya. Kemudian kita buka lagi file new text file. Nah, sekarang kita savekan dulu dengan nama style.css. Jadi ini save-nya di dalam folder jenis paragraf. File name-nya style. Save as type-nya kita ganti menjadi CSS. Selanjutnya kita buka file kembali. Kita open folder dulu. Yang mau di open adalah folder dari jenis paragraf. Ini select folder ya, seperti ini. Ditunggu aja sampai foldernya terbuka. Nah, ini sudah terbuka ya. Kita pilih yes, I trust the authors. Kemudian kita klik index HTML dan kita tekan ini Explorer. Nah, jadi nggak terganggu ya. Lalu kita coba jalankan dulu. Klik kanan, kemudian open with live server. Nah, di sini udah terlihat title pada tab browser adalah paragraf dan favicon pada tab browser adalah file icon yang tadi saya sisipkan. Yang berikutnya, setelah slash head di belakang slash head, enterkan. Kemudian kita ketikkan body. Seperti ini, kemudian kita buat header. Headernya menggunakan H1, yaitu judul utama dari suatu website. Jadi di sini saya ketikkan judul utamanya adalah jenis paragraf. Setelah itu, sekarang kita buka kembali Explorer-nya ditekan, kemudian kita pilih style.css. Explorer-nya ditekan sekali supaya menutup. Sekarang kita atur desain untuk body. Jadi kita ketikkan body spasi, kemudian kurung kurawal pembuka, enterkan, kemudian kita ketikkan background color. Nah, untuk background colornya silakan pilih sendiri mau menggunakan warna apa ya. Setelah body, sekarang kita atur untuk header. Kemudian kurung kurawal pembuka, enterkan. Untuk header yang mau diatur adalah text align, yaitu center. Nah, sekarang kita buka kembali ke index. Kita klik kanan, open with live server. Nah, ini udah terlihat ya hasilnya ya. Selanjutnya
Di samping slash header kita enterkan, lalu kita ketikkan section. Kita buat dulu bagian section. Selanjutnya di sectionnya kita menggunakan H2. H2 itu maksudnya adalah subjudul dari H1, subjudul dari judul utamanya. Saya berikan namanya paragraph first line. Kemudian enterkan lagi. Sekarang kita bentuk paragrafnya. Nah, untuk paragrafnya sudah saya sediakan di sini. Ini saya kopikan dulu. Kemudian saya paste di sini. Nah, kalau kita lihat hasilnya ya, di sini kan hasil paste-nya ini kan memanjang ke sebelah kanan, dan ini sebenarnya sangat membuat kita kesusahan. Supaya tidak memanjang ke kanan, kita buka view word wrap. Jadi udah seperti ini. Inilah paragrafnya. Nah, yang berikutnya yang mau kita atur adalah untuk section. Kita buka style CSS ya. Di paling akhir dari header ya, kurung scroll penutup ini kita enterkan dulu. Lalu kita ketikkan section spasi kurung scroll pembuka, enterkan. Nah, pada sectionnya di sini yang mau diberikan adalah yang pertama padding. Paddingnya saya akan gunakan ukuran 20 pixel. Setelah itu di-enterkan background color. Background colornya saya pakai light cyan. Seperti ini. Lalu saya buka dulu index, klik kanan open with live server. Seperti ini ya, sudah terlihat ya. Nah, sekarang supaya bagus ya, supaya bagus. Untuk paragraph first line berarti untuk H2-nya. Untuk H2 akan saya atur supaya memiliki paddingnya juga. Paddingnya. Jadi di sini saya akan buka style.css. Kemudian di akhir dari section ya, kurung scroll penutupnya saya enterkan. Kemudian saya ketikkan H2. Kemudian spasi kurung scroll pembuka, enterkan. Nah, sekarang saya akan berikan untuk padding. Paddingnya 10 pixel. Setelah itu, setelah ada padding, maka saya akan berikan border. Border saya akan berikan ukurannya 0,0.5 ya pixel. Ini saya berikan solid black warnanya. Setelah itu saya buka dulu index, klik kanan open with live server. Nah, ini terlihat ya, bordernya sudah ada, tapi bordernya terlihat ada garis kotak warna hitam. Nah, garis kotak warna hitam ini kalau mau dihilangkan ini bisa. Kita kembali ke style.css. Ini saya jadikan 0 px. Enter kan, titik koma dulu, lalu enter. Seperti ini.
Yang selanjutnya, enter lagi. Sekarang yang mau saya berikan adalah bottom margin, border bottom color. Ini warnanya saya berikan black. Saya periksa dulu hasilnya. Belum muncul ya. Saya lakukan lagi perbaikan pada style.css. Marginnya saya akan berikan margin bottom, ukurannya 2 px. Sekarang untuk warnanya. Border bottom color. Belum ada perubahan. Ini saya hapus. Di sini paddingnya saya akan berikan hanya untuk bottomnya saja ya. Padding bottom dengan ukuran 6 pixel. Selanjutnya bottom bordernya, di sini bottom border dengan ukuran 2 pixel. Saya ambil langsung untuk rekomendasinya Solid Dark Cyan. Kemudian yang ini margin bottomnya saya pakai 20 pixel.
Nah, sekarang saya lihat dulu hasilnya. Ini udah bagus ya, sudah ada pembatasnya. Sekarang saya akan memberikan section lagi. Di samping slash section, enterkan section, kemudian H2, kemudian saya ketikkan paragraf hanging. Selanjutnya saya ketikkan di sini T. Untuk paragrafnya saya copy dari sini. Seperti ini. Nah, sekarang untuk paragraf first line-nya ya. Di sini untuk bagian tag pembuka paragrafnya saya berikan kelas sama dengan paragraf 1. Kemudian pada paragraf hanging, untuk tag pembuka paragrafnya saya berikan kelas paragraf 2. Yang berikutnya, pada style CSS, di sini saya lanjutkan untuk paragrafnya. Titik paragraf 1 berarti untuk pengaturan kelas dari paragraf 1. Kutip kurung kerawal pembuka, enterkan, lalu kita atur text indent. Titik 2, misalkan saya berikan 40 pixel ya. Lalu saya periksa dulu hasilnya, klik kanan, open with live server. Nah, di paragraf ini udah nampak ya, hasilnya seperti ini, udah menjorok ke dalam. Yang selanjutnya, sekarang untuk paragraf kedua. Titik paragraf kedua, paragraf 2, spasi buka kurung kerawal, enterkan, text indent. Nah, karena berbentuk paragraf hanging itu adalah baris pertama tidak menjorok ke dalam, yang menjorok adalah baris 2, 3, 4. Berarti baris pertama harus agak di luar ya. Saya berikan text indentnya min 30 pixel. Kemudian saya periksa dulu hasilnya. Nah, di sini udah terlihat ya. Agak berada di sebelah luar ya. Nah, sekarang untuk pengaturan ya, pengaturan untuk sectionnya ini. Ini sectionnya ini kan terlihat di luar ya. Jadi saya buka kembali ke Visual Studio Code di style.css. Yang mau saya atur sekarang untuk sectionnya.
Ini paddingnya 20, sedangkan di sini minus 30, berarti harus lebih besar. Misalkan saya pakai 40. Nah, ini udah pas ya. Yang berikutnya, di samping slash section untuk paragraf kedua, kita enterkan, lalu kita buat lagi section. Enterkan, kita buat lagi H2 dengan judul subjudulnya adalah paragraf kolom. Kemudian paragrafnya ini saya berikan P class sama dengan paragraf 3. Setelah itu tinggal dikopikan aja kembali paragraf ini. Seperti ini ya. Nah, sekarang untuk style CSS-nya untuk paragraf ketiga. Dot paragraf 3. Spasi kurung scroll pembuka, enterkan. Sekarang kita akan berikan column count. Kolom countnya saya berikan 2, berarti ada terbagi menjadi 2 kolom. Setelah itu kolom gap. Ini kolom gapnya. Sekarang saya lihat dulu hasilnya, apakah bisa terbagi menjadi 2 kolom atau tidak. Ini udah terbagi ya menjadi 2 kolom. Selanjutnya untuk mengatur perataan paragrafnya, kita kembali ke style.css untuk paragraf 1. Text align. Justify. Untuk paragraf 2, text align. Justify. Untuk paragraf ketiga, text align. Justify. Hasilnya seperti ini. Perataan paragrafnya sudah menjadi rata kiri dan kanan. Berikutnya yang mau kita atur adalah jarak baris dalam satu paragraf. Kita atur pada style.css pada paragraf 1, line height. Nah, untuk line height-nya pada paragraf 1 saya gunakan ukurannya 1.0. Lalu titik koma. Pada paragraf kedua, line height-nya 1.5. Lalu titik koma. Sedangkan pada paragraf ketiga, line height-nya 2.0, lalu titik koma, seperti ini ya. Lalu pada halaman indeks ini dibuka, klik kanan, open with live server.
Nah, ini udah terlihat ya. Udah terlihat jarak barisnya. Untuk paragraf pertama, jarak barisnya dengan ukuran 1, yaitu single. Kemudian pada paragraf kedua, paragraf hanging 1.5 ya. Kemudian pada paragraf kolom di sini menggunakan jaraknya double atau 2. Ya, selanjutnya saya akan melakukan supaya bentuk paragrafnya, bentuknya ini bagus ya. Ini terlihat agak-agak lebar ya kan. Untuk mengaturnya kita buka kembali style CSS, yaitu pada H2-nya di sini sudah oke ya. Cuma di sini saya mau tambahkan color, warna tulisan. Nah, untuk warna tulisannya saya pakai blue. Setelah itu pada bagian section, ini akan saya ubah menjadi padding bottom. Padding bottomnya saya pakai ukuran 6 pixel. Selanjutnya ini nggak jadi padding bottom deh. Saya periksa dulu ya. Klik kanan, open with live server. Ini udah terlihat bagus ya. Jaraknya di sini udah mengecil. Saya buka kembali stylenya. Padding leftnya saya berikan 40 pixel. Oke, di sini udah terlihat bagus. Nah, jadi untuk paragraf ini sudah berhasil kita bentuk ya. Setelah berhasil melakukan praktik jenis paragraf dan pengaturannya dalam HTML dan CSS, mari kita review kembali elemen HTML baru yang digunakan dalam praktik hari ini. H2/H2 merupakan tag dari subjudul H1. Properti CSS yang digunakan: line height untuk mengatur spasi antar baris, padding left untuk mengatur spasi antara batas kiri elemen dan kontennya, border bottom digunakan untuk mengatur batas yang muncul di bagian bawah HTML, margin bottom merupakan jarak atau spasi di bagian bawah elemen HTML. Demikianlah materi jenis paragraf dan pengaturannya dalam HTML dan CSS pada hari ini.
Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.